Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini sangat menarik ya, karena kita kedatangan satu saham startup unicorn yang akan segera IPO di Bursa Efek Indonesia, ya, di mana IPO dari perusahaan ini sangat-sangat menarik perhatian para pelaku pasar. Tidak hanya para pelaku pasar retail, namun juga para big fund, institusi yang berpotensi menjadi kolektor saham Bukalapak pada portofolio mereka. Oke, saya pribadi juga cukup antusias sehingga saya harapkan informasi yang saya sharingkan ke teman-teman semua dapat bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan kembali disclaimer video ini. Ya, di mana semua ulasan ataupun informasi pada video ini merupakan preferensi saya pribadi. Oleh karena itu adalah wajib bagi Bapak Ibu yang menonton video ini untuk melakukan konfirmasi mandiri semua informasi yang disampaikan. Di mana semua keputusan beli dan jual saham ini merupakan tanggung jawab pribadi Bapak dan Ibu semua yang menonton video saat ini. Oke, kita langsung mulai saja dengan penjelasan fakta penting IPO perusahaan Bukalapak.com. Merupakan IPO terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia dengan nilai target IPO sebanyak-banyaknya 21,9 triliun ya. Jadi ini yang terbesar dibandingkan IPO sebelumnya, yaitu dipegang oleh Adaro pada tahun 2008 dengan nilai IPO 12,2 triliun. Kemudian untuk masa book building ini perlu diperhatikan, yaitu tanggal 9 Juli sampai 19 Juli 2021, dimana ini tidak menggunakan sistem e-IPO teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua harus melakukan pemesanan saham melalui form FPSS kalau saya tidak salah, itu di sekuritas masing-masing, dan pastikan teman-teman semua sudah memiliki SID ya. Kemudian untuk harga penawaran di masa book building adalah di rentang harga 750 sampai 850 per lembar saham. Dengan jumlah lembar saham baru yang ditawarkan adalah 25,76 miliar lembar saham, yaitu maksimal 25% dari modal ditempatkan di store penuh perusahaan ya. Jumlah sahamnya cukup besar, jadi memang ini potensi sangat atraktif nantinya di pasar sekunder. Kemudian tanggal pernyataan efektif OJK ini dirilis pada 26 Juli 2021 ya, dimana sejak dinyatakan efektif oleh JK baru perusahaan bisa merilis harga IPO mereka secara resmi ya. Dan untuk masa penawaran umumnya setelah dirilis harga IPO secara resmi itu pada tanggal 28 Juli sampai 30 Juli 2021 ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan jatah saham Bukalapak pada masa book building, maka bisa kembali mengajukan pemesanan saham pada masa IPO ini ya. Perlu diketahui ini hanya berlangsung 3 hari saja. Kemudian tanggal listing kalau sesuai jadwal masih di 6 Agustus 2021 dengan kode listing buka. Ya, juga terdapat program ESA, terdapat program ESOP ya. Khusus untuk program ESOP ini akan dilakukan nanti setelah IPO. Jadi kalau kita hitung total saham perusahaan setelah IPO adalah sebanyak 103 miliar ya. Ini sangat banyak sekali. Jadi kalau saya hitung total lembar saham dengan harga IPO, saya estimasikan di Rp850 per lembar saham ya. Maka kita dapatkan market cap daripada Bukalapak ini adalah sebesar 87 triliun teman-teman semua ya. Ini adalah the new big caps ya. Makanya saham ini sangat menarik sekali perhatian dari para pelaku pasar, khususnya oleh big fund ya. Mungkin para big fund yang memang memanage portofolio mereka khusus pada saham-saham yang berkapitalisasi besar akan berpotensi memasukkan saham Bukalapak ini ke dalam portofolio mereka. Begitu juga dengan fund manager yang mengelola reksadana indeks ya, karena kemungkinan besar Bukalapak bisa masuk ke dalam indeks LQ45 ataupun indeks IDX 30 ya. Kalau memang seperti itu, maka mau nggak mau mereka harus beli saham ini, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan melihat seperti apa sih tujuan IPO perusahaan ini ya. Melihat informasi dari prospektus perusahaan, maka sekitar 66% akan digunakan oleh Bukalapak sebagai modal kerja. Kemudian nanti sisanya akan diberikan sebagai modal kerja juga untuk entitas anak ya. Dimana untuk porsi terbesar itu diberikan kepada Buka Mitra Indonesia dan juga Buka Usaha Indonesia sebesar 15% ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih gunanya kita mengetahui tujuan IPO perusahaan? Jadi tujuannya adalah untuk kita ketahui seperti apa sih arah perkembangan perusahaan ke depannya. Ya, seperti itu. Nah, jadi komen saya adalah fokus Bukalapak teman-teman semuanya adalah pada modal kerja. Jadi bukan lagi pada belanja modal ataupun capex ya. Mungkin yang bertanya, dari perspektif perusahaan sudah disampaikan bahwa perusahaan sudah berhasil melakukan migrasi aset infrastruktur IT mereka ataupun server mereka ke layanan cloud computing ya. Jadi ini akan sangat secara signifikan mengurangi biaya investasi aset infrastruktur IT mereka maupun biaya pemeliharaan ke depannya ya. Sehingga memang fokus Bukalapak agar bisa menghasilkan profitabilitas yang baik adalah pada modal kerja ya, karena mereka membutuhkan cadangan dana yang besar untuk terus bersaing pada platform e-commerce mereka.
Dengan melakukan IPO terlebih dahulu dibandingkan GoTo dan juga Shopee, itu bagi saya merupakan sebuah smart move. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini adalah sebuah momentum yang membuat saham Bukalapak ini menarik perhatian masyarakat secara lebih luas ya. Akibatnya brand awareness mereka akan lebih meningkat seperti itu. Orang akan lebih sadar terhadap platform Bukalapak ya. Dan dengan mendapatkan dana yang sangat besar yaitu 21,9 triliun pada saat IPO, ini akan menjadi sebuah perpanjangan tangan ataupun memberikan nafas persaingan yang panjang bagi Bukalapak untuk bersaing dengan platform e-commerce besar lainnya ya, dan juga menjadi batu loncatan bagi Bukalapak untuk dapat meningkatkan ya nilai kompetitif mereka dalam merebut pangsa pasar baru ataupun customer baru menjadi pengguna mereka seperti itu ya, karena tentu juga akan dilakukan oleh banyak platform e-commerce lainnya, namun dengan dana sebesar itu mereka memiliki advantage ya, khususnya sebelum Tokopedia yang saat ini dikenal dengan GoTo melakukan IPO tahun depan seperti itu. Jadi mereka punya momentum untuk mencuri dulu seperti itu ya. Nah, kemudian alokasi modal kerja terbesar pada dua entitas anak usaha yaitu BMI dan BUI ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di atas bahwa memang kedua anak usaha ini berpotensi menjadi katalis ataupun booster bagi pendapatan Bukalapak ke depannya ya. Dengan peningkatan pada segmentasi ataupun kontribusi dua anak usaha ini, maka kedepannya Bukalapak berpotensi untuk menurunkan beban penjualan serta marketing mereka yang saat ini sangat bergantung sekali itu kontribusinya terhadap penjualan dari platform e-commerce ya. Jadi kalau segmen ini bisa meningkat, maka ketergantungan terhadap pendapatan dari platform e-commerce akan lebih berkurang, dan tentu saja ini akan lebih membuat Bukalapak kedepannya akan lebih baik seperti itu. Nah, berikutnya kita akan kenalan terlebih dahulu ya dengan shareholders dan juga investor perusahaan Bukalapak ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan mengetahui shareholders dan investor perusahaan, teman-teman semuanya, kita akan bisa melihat bagaimana sih arah pengembangan perusahaan ke depannya, bagaimana sustainability mereka, bagaimana mereka terus improve ataupun terus menjaga pertumbuhan mereka ke depannya. Nah, dengan mengetahui seperti apa, siapa strategic maupun financial shareholders perusahaan, ya, contohnya di sini adalah strategic partner dari Ant Group ya, yang merupakan bagian dari Alibaba Group, diwakili oleh Pak Luzang ini sebagai komisaris, tentu akan bisa memberikan berbagai macam advice ataupun pengembangan dari sisi teknologi IT ya bagi Bukalapak ke depannya, sehingga platform mereka akan lebih bagus lagi dan lebih berdaya guna kepada user seperti itu. Nah, selain itu juga terdapat investor strategi seperti misalnya EIC ya sebagai dukungan finansial terhadap Bukalapak. EIC ini sendiri merupakan lembaga investasi holding di Singapura ya, yang cukup banyak menginvestasikan dana mereka ke berbagai perusahaan di luar negeri ya. Berikut juga ada komisaris dari pihak MTech Teknologi yang juga merupakan perusahaan teknologi yaitu Pak Adi Saryat Maja, yang tentu juga akan membawa berbagai improvement ataupun inovasi-inovasi bagi perkembangan Bukalapak ke depannya ya. Tidak hanya bicara mengenai strategic investor maupun financial investor, tapi juga terdapat investor dari kalangan lingkungan pemerintah maupun orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun memiliki hak lebih di masyarakat. Itu bisa membantu pengembangan ataupun support terhadap konsistensi ataupun sustainability bisnis Bukalapak ke depannya, sehingga akan lebih terjamin seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih bisnis model perusahaan ya, untuk mengetahui bagaimana segmentasi bisnis mereka bertumbuh. Oke, dari informasi yang disampaikan pada prospektus perusahaan ini dikatakan bahwa sampai saat ini Bukalapak memiliki 3 segmen bisnis utama ya. Yang pertama adalah e-commerce Bukalapak yang memang menempati porsi pendapatan terbesar yaitu 76%. Kemudian diikuti dengan mitra Bukalapak yang menjadi kontributor revenue kedua terbesar bagi Bukalapak. Kemudian yang ketiga adalah Buka Pengadaan ya, yang saat ini memang masih menempati kontributor terkecil bagi revenue Bukalapak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangan dari 3 segmentasi bisnis ini ya. Nah, pada tahun 2018 ini marketplace masih sebesar 275 miliar. Secara total untuk revenue Bukalapak masih di sekitar 291 miliar. Jadi masih sangat kecil sekali 2018 ya. Nah, di 2019 sendiri sudah terdapat lonjakan ya, sudah terjadi lonjakan yang cukup signifikan khususnya pada segmentasi marketplace ya. Ini melonjak hampir 3 kali lipat. Begitu juga pada bagian mitra Bukalapak serta Buka Pengadaan seperti itu. Sehingga tercapailah revenue perusahaan Bukalapak sebesar 1,076 triliun pada tahun 2019. Dan di tahun 2020 terjadi juga capaian yang lebih luar biasa lagi ya, di mana marketplace kembali naik lagi ke 1,03 triliun, berarti naik 40% dibandingkan 2019. Dan bagian segmentasi mitra Bukalapak ini tumbuh signifikan sekali di level 169%. Namun sayang di bagian Buka Pengadaan ini menurun ya ke level 120 miliar ya, sebanyak minus 55% seperti itu. Nah, namun secara in total revenue pada tahun 2020 berhasil bertumbuh ke level 1,35 triliun.
Jadi kalau kita hitung secara rata-rata, maka untuk pertumbuhan revenue Bukalapak sejak 2018 sampai 2020 itu CAGR-nya ada sebesar 115% ya, sangat signifikan sekali. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan valuasi perusahaan, kita akan lihat terlebih dahulu apa saja sih keunggulan serta prospek perusahaan ini. Oke, dari informasi yang diberikan perusahaan ini dinyatakan bahwa growth Bukalapak dari sisi nilai transaksi disebut juga dengan TPV itu bertumbuh signifikan teman-teman semuanya, dari 28 triliun pada 2018 menjadi 85 triliun pada tahun 2020, berarti bertumbuh hampir 300%. Kemudian pendapatan seperti tadi saya sebutkan di awal itu juga bertumbuh signifikan dengan CAGR 115% pada tahun 2020 ya. Kemudian EBITDA ini bertumbuh kurang lebih 1 triliun dari posisi minus 2,69 triliun menjadi minus 1,67 triliun pada tahun 2020 berbanding 2019 seperti itu ya. Nanti kita akan lihat ini kontribusinya karena apa. Kemudian pertumbuhan segmen mitra Bukalapak yang sangat signifikan ya, yaitu lebih dari 160% pada tahun 2020. Kemudian dengan market share 40% dari pangsa e-warung di Indonesia yang dimiliki oleh mitra Bukalapak dari hasil riset sebuah lembaga riset, ini menjadi sebuah potensi yang sangat menarik bagi Bukalapak untuk meningkatkan segmentasi bisnisnya di bagian mitra Bukalapak. Kemudian transaksi e-commerce sebesar 70% itu berada di kota besar teman-teman semua ya, yaitu kota Tier 1, dan hanya dari 10% penduduk saja yang mengkontribusikan itu ya, dimana berarti terdapat potensi 92 juta penduduk lainnya di usia produktif yang dapat menjadi market baru bagi Bukalapak. Nah, artinya 30% transaksi e-commerce itu dilakukan di luar daripada kota besar ya, dan mostly itu adalah offline ya, jadi masih terdapat potensi market share yang sangat besar sekali bagi Bukalapak maupun bagi platform e-commerce lainnya untuk mengambil pasar baru ini, seperti itu ya. Nah, kemudian transaksi non e-commerce adalah 20:1 teman-teman semua ya. Jadi tadi dari 92 juta penduduk itu kebanyakan atau mostly masih melakukan transaksi offline ya, karena memang mereka belum memiliki akses perbankan, mereka belum memiliki akses internet yang baik untuk bisa melakukan transaksi e-commerce seperti itu. Nah, peluang inilah dimanfaatkan oleh mitra Bukalapak sebagai bagian dari program Bukalapak untuk menjaring market share tersebut seperti itu ya. Dan dari jumlah transaksinya sangat-sangat besar teman-teman semua ya. Nah, sebenarnya dari sini bisa teman-teman perkirakan sendiri bahwa bagaimana pertumbuhan Bukalapak ke depannya ya. Intinya semakin bertambahnya penduduk ya pada usia produktif itu akan menjadi pasar baru bagi Bukalapak maupun platform e-commerce lainnya. Jadi perusahaan ini memang berpotensi masih akan terus bertumbuh teman-teman semua ya. Di situ adalah letak keunggulan perusahaan ini seperti itu. Nah, kemudian saya akan highlight sedikit lebih detail mengenai segmentasi mitra Bukalapak karena menurut saya sangat menarik ya. Sangat menarik dalam arti berpotensi menjadi booster kontributor terbesar bagi pendapatan Bukalapak ke depannya, ataupun setidaknya diharapkan dapat membantu ketergantungan Bukalapak pada platform e-commerce mereka. Nah, sampai dengan saat ini terdapat 6,9 juta mitra Bukalapak dan tercatat 3,6 juta itu adalah aktif, adalah user aktif sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Yang artinya dari 3,6 juta mitra aktif tersebut yang menyumbangkan kontributor revenue pada bagian mitra Bukalapak sebesar 178 miliar tadi ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini bisa ditingkatkan kembali, tentu pendapatan pada segmen tersebut akan semakin bertumbuh lebih tinggi. Nah, kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwa terdapat 60 juta UMKM saat ini di Indonesia ya, di mana baru terdapat 10 juta UMKM yang diklaim sudah memiliki atau masuk dalam ekosistem digital ya. Sehingga tentu kalau kita hitung secara kasar terdapat potensi 21 juta lagi UMKM bagi Bukalapak untuk digarap ataupun untuk jadikan sebagai market share pada program mitra Bukalapak ya. Jadi saya hitung sekitar 40%, karena penguasaan 40% dari mitra Bukalapak itu berpotensi mendapatkan 21 juta UMKM ya. Tentu saja ini bukan dalam waktu singkat, bukan waktu setahun 2 tahun, berpotensi mungkin terjadi dalam waktu 10 tahun. Namun tentu saja dalam progresnya ya, anggap saja misalkan mitra Bukalapak bisa meningkatkan 2 kali lipat jumlah mitra aktifnya, tentu saja segmen revenue-nya berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Nah, dengan konsep bisnis yang menjadikan warung naik kelas gitu ya, yang menjadikan warung tradisional itu menjadi warung dengan konsep retail modern ya, yang mengkombinasikan kerjasama dengan produsen besar FMCG, agen dan sebagainya, itu membuat warung itu bisa menjual berbagai macam produk virtual yang selama ini tidak bisa dijual oleh mereka, juga bisa melayani berbagai macam transaksi, sehingga tentu saja menjadi sebuah daya tarik program bagi UMKM lainnya ataupun bagi warung-warung tradisional lainnya untuk terus bergabung sebagai mitra Bukalapak ya. Karena memang ini sudah terbukti kalau saya lihat ya, memberikan keuntungan bagi banyak warung tradisional tersebut dan juga bagi Bukalapak sendiri seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada bagian valuasi, kita tinjau terlebih dahulu ya bagaimana sih kinerja Bukalapak pada laporan keuangan mereka. Oke, pada bagian balance sheet ataupun neraca ini dicatat bahwa untuk total aset lancar
sebesar 1,76 triliun, itu berbanding dengan liabilitas lancar 881 miliar pada tahun 2020 ya. Sehingga kalau saya hitung ini karena rasionya 1,99 kali ya, sangat baik sekali. Jadi likuiditas mereka sangat-sangat terjaga sampai saat ini ya. Kemudian total liabilitas sebesar 985 miliar, itu berbanding ekuitas induk sebesar 1,6 triliun, artinya debt to equity ratio mereka hanya sebesar 0,61 kali. Ini pun juga sangat-sangat bagus sekali. Jadi secara neraca sebenarnya kesimpulannya ini sangat sehat ya. Namun sedikit menjadi catatan bahwa terdapat pos akumulasi defisit ya, itu meningkat menjadi minus 7,65 triliun pada tahun 2020 berbanding dengan minus 6,3 triliun pada tahun 2019. Ini disebabkan karena terjadinya rugi bersih yang terus-menerus terjadi pada Bukalapak ya. Jadi memang kalau sedikit kita boleh ulik, kenapa neracanya sehat ya, karena selama ini Bukalapak terus mendapatkan dana dari investor mereka seperti itu ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan struktur pemegang saham Bukalapak itu sangat banyak sekali investornya ya. Jadi perusahaan ini memang sehat, saat ini masih didukung oleh dana investor. Oleh karena itu mereka perlu melakukan sebuah batu loncatan untuk mendapatkan dana besar, itu bukan hanya dari investor strategis mereka tapi juga dari masyarakat seperti itu. Ini akan menopang sustainability mereka ke depannya untuk bersaing dengan platform e-commerce lainnya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita lihat dari segmen profitabilitas ya. Di sini saya juga ambil dari laporan keuangan perusahaan ya. Saya akan highlight sedikit di bagian pendapatan neto dan juga bagian beban pokok penjualan dan pemasaran seperti itu ya. Di sini kita lihat bahwa segmentasi revenue sebenarnya terus bertumbuh teman-teman semua ya. Tapi yang menjadi menarik adalah di bagian beban penjualan. Ini sangat besar sekali ya. Namun memang sudah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2019 itu ke level 1,51 triliun. Namun masih lebih besar daripada revenue ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya historikalnya ya pada tahun 2018, 2019, 2020 ini sebenarnya sudah terjadi tren perbaikan yang cukup signifikan ya. Di bagian EBITDA, rugi bersih itu terus-menerus mengalami penurunan ya. Jadi minusnya semakin mengecil. Jadi sebenarnya kalau dari sini teman-teman sudah bisa menebak bahwa tugasnya Bukalapak hanya dua teman-teman semuanya, meningkatkan pendapatan perusahaan serta mengurangi ketergantungan dari beban penjualan pemasaran mereka ya. Istilahnya kurangilah bakar uangnya ya, kurangilah burn money-nya seperti itu. Maka tentu akan langsung bisa meningkatkan margin pendapatan mereka lebih baik lagi. Hanya dua itu saja PR mereka seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinjau atau kita lihat bagaimana sih valuasi Bukalapak. Nah, pada edisi kali ini saya akan membawakan dua pendekatan yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam menilai valuasi Bukalapak. Kenapa dua pendekatan? Nah, ini sebenarnya sebuah hal yang menarik ya. Saya juga baru mempelajari hal ini, sehingga saya harapkan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dari keilmuan yang saya miliki secara pendekatan value investing klasik, ini pada dasarnya secara cepat saja ya, Bukalapak tidak masuk dalam kriteria kita teman-teman semuanya. Jadi valuasinya tidak masuk seperti itu. Alasannya apa saja sih? Nah, kita lihat sebagai berikut. Dengan ekuitas sebesar 16,4 triliun after IPO, ini maka book value Bukalapak saya hitung di level Rp160 per lembar saham ya. Berarti dengan asumsi harga IPO di level 850, maka PBV Bukalapak adalah level 5,31 kali. Sangat mahal sekali ya. Dan kemudian dengan rugi bersih per saham after IPO saya hitung dengan lembar saham baru itu tercatat di level minus Rp13, maka PE ratio Bukalapak ada di level minus 65 kali ya. Sehingga dari dua rasio ini, baik PBV maupun PE ratio, sudah bisa kita simpulkan bahwa saham Bukalapak ini tidak layak beli teman-teman semuanya, tidak layak investasi karena memang valuasi mereka sangat-sangat mahal sekali. Nah, namun demikian saya coba menghadirkan satu pendekatan investasi lain, satu pendekatan valuasi lain yang dikenal dengan pendekatan growth investing ya. Jadi pendekatan dari sisi pandangan investor yang memang berfokus pada pertumbuhan perusahaan ke depannya ya. Jadi lebih berfokus pada future prospect ya, bukan pada valuasi saat ini. Jadi bagi mereka secara umum tidak terlalu memperdulikan apakah valuasi saat ini mahal apa tidak. Tapi mereka percaya dengan kalkulasi mereka percaya dengan prospek perusahaan bahwa kedepannya akan ada adjustment terhadap valuasi tersebut dan bisa membawa profit bagi mereka sebagai investor seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan rasio EV EBITDA ya untuk menjadi kalkulasi kita pada bagian growth investing ya. Dimana benchmarknya yang kita pakai adalah Alibaba Group ya. Dimana tercatat pada video ini adalah sebesar 24,3 kali. Ya, jadi pendekatan EV EBITDA ini cocok digunakan untuk saham-saham teknologi. Kenapa? Karena saham-saham teknologi pada dasarnya itu khususnya yang bergerak di bidang platform itu nilai depresiasi amortisasinya nggak begitu besar teman-teman semuanya. Ya, dan mereka cenderung tidak memiliki hutangnya besar karena memang dana mereka itu disokong oleh investor seperti itu. Jadi valuasi EV EBITDA cukup pas untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan teknologi khususnya yang berbasis pada platform seperti itu.
Nah, di sini saya sudah membuat estimasi teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi ini adalah estimasi saya. Silakan teman-teman memiliki pendapat yang berbeda dan menjalankan PR yang masing-masing ya. Di sini saya menggunakan skenario moderate agresif ya, menurut pribadi saya. Di mana revenue saya estimasikan akan terus bertumbuh 50% pada setiap tahunnya. Ya, jadi saya tidak gunakan 100%. Kemudian beban sales dan marketing saya ekspektasikan akan turun secara gradual 10%. Namun saya patok di bagian bawah atau di limit bawah adalah sebesar 1 triliun saja ya, karena menurut saya ini beban marketingnya tidak akan mungkin turun terus menerus, karena bagaimanapun perusahaan memberikan promo ataupun gimmick-gimmick diskon yang menarik untuk bisa menarik pelanggan baru seperti itu, untuk bisa meningkatkan revenue mereka. Jadi mostly sangat sulit dikurangin sampai terlalu rendah seperti itu ya. Nah, namun untuk beban umum dan administrasi ini berpotensi untuk terus meningkat ya, dan dari catatan histori kinerja perusahaan saya hitung itu sekitar 20% per tahunnya ya, dan ini mostly mungkin akan terus bertumbuh sesuai dengan perkembangan perusahaannya seperti itu. Dan untuk EBITDA sendiri di sini saya juga hitung dengan adjustment 15% teman-teman semua ya. Jadi saya kasih diskon sebesar 15% ya. Ini tergantung lagi dari preferensi teman-teman semua. Kenapa saya kasih diskon sebesar itu? Karena saya melihat masih ada beban-beban ataupun pos-pos lainnya yang berpotensi mengurangi profitabilitas perusahaan seperti itu ya. Nah, dari estimasi saya dengan proyeksikan itu semua, maka di tahun 2027 ya, kita akan memperoleh EBITDA perusahaan di level 14,2 triliun teman-teman semua. Nah, di sini saya pakai fair value EV to EBITDA itu 8 kali. Dari mana sih angkanya? Di sini saya menggunakan relative valuation ya, dengan menggunakan Alibaba sebagai benchmarknya, tapi kita hanya pakai sepertiganya saja ya. Jadi saya pakai EV EBITDA 8 kali dari EV EBITDA yang dimiliki oleh Alibaba. Karena bagaimanapun market cap ataupun valuasi daripada Bukalapak ini masih jauh-jauh lebih kecil dibanding Alibaba, sehingga mungkin bagi saya pakai 30% saja sudah cukup seperti itu ya. Jika kalau kita hitung dengan EBITDA di level 14,2 triliun, maka kita dapatkan bahwa valuasi harga wajar untuk Bukalapak pada tahun 2027 sekali lagi teman semuanya itu di level 1100 ya. Dengan pada tahun 2030 kalau kita panjangkan lagi pertumbuhannya itu bisa mendapatkan revenue sampai 77 triliun seperti itu ya. Dengan EBITDA itu di level 57,4 triliun. Dan kalau saya hitung valuasi EV EBITDA 8 kali, maka harga saham Bukalapak pada tahun 2030 itu valuasi harga wajar di level 4.460. Nah, jadi sini saya akan tekankan ke teman-teman semua bagaimana sih cara pandang berpikir dari seorang growth investor ya. Jadi mereka berpikir seperti ini teman-teman semua ya. Meskipun sekarang mereka membeli saham Bukalapak dengan harga yang premium atau harga yang mahal, namun dengan keyakinan mereka akan prospek perusahaan ya, bagaimana mereka mengkalkulasi, mereka yakin bahwa pada satu titik tertentu ya, mungkin dengan time frame 5 sampai 10 tahun, mereka akan kembali mendapatkan modal mereka dan kembali juga mendapatkan keuntungan dari sisi kenaikan harga sahamnya tentu saja ya. Ya, bukan hanya saja itu, mungkin juga akan mendapatkan feedback dari perusahaan berupa dividen seperti itu. Nah, ini adalah pandangan mereka. Jadi mereka berfokus pada pertumbuhan perusahaan, pada pertumbuhan earningsnya ke depannya. Nah, jadi kalau kita boleh berikan kesimpulan teman-teman semuanya, ini untuk Bukalapak apakah mahal atau murah? Ini sangat tergantung dari time horizon investasi teman-teman semua ya. Kalau dari sisi pendekatan value investing klasik, maka saya katakan tidak akan masuk ya, maka avoid saham ini ya. Namun kalau teman-teman memiliki kesabaran yang lebih, memiliki dana yang lebih juga khususnya ya, bisa bertahan atau bisa bersabar di saham Bukalapak dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, maka opsi untuk membeli saham ini boleh dipertimbangkan teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi sangat tergantung dari time horizon investasi teman-teman semua, dan juga sangat tergantung dari dana yang teman-teman miliki tentunya seperti itu ya. Apakah ingin menggunakan pendekatan seorang value investor ataukah ingin menggunakan pendekatan seorang growth investor yang memang lebih berfokus pada pertumbuhan maupun earnings perusahaan ke depannya, bukan pada valuasi harga saham saat ini seperti itu ya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Bukalapak, sangat menarik ya. Untuk yang kurang jelas silahkan disimak lagi dari awal hingga akhir. Semoga informasi bermanfaat. Namun bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update teknikal dari Bukalapak maupun update teknikal bagi saham-saham lainnya, itu bisa silahkan join di free channel Telegram saya ya. Untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan pada video ini juga ingin saya umumkan kepada teman-teman semua bahwa waspada terhadap aksi penipuan investasi bodong ya, yang mengatasnamakan nama saya maupun SM Saham, karena kami tidak pernah menerima titipan dana apapun. Jadi waspadalah akan aksi penipuan tersebut. Untuk teman-teman juga yang mungkin baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, serta bisa share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan silakan juga cek layanan kami lainnya di deskripsi video. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya.